Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akhid, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 70 Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan tema materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Mari saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, semangat ya. SMA 70. Mantap semuanya. Baik, alhamdulillah anak-anakku semuanya. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk menambah keberkahan kita dalam belajar hari ini, kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita lancar, diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Nuzi kami persilakan. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, hari ini masuk semuanya? Ada yang tidak ya? Kita cek terlebih dahulu. Saya akan absen. Adinda Widya, Alisa Putri, Ica, Amelia Zanuba, Anastasia Amsalil Jannah, Andika Wira Pratama, Arif Fadilah, Armilda, Arya Putra, Azhari, Deidra Goenza, sakit. Syahban dan Nuzi. Baik. Baik, anak-anak semuanya, hari ini berarti ada dua orang yang tidak hadir, sakit. Kita doakan bersama, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, bisa bergabung lagi dengan kita semuanya. Baik, anak-anak semuanya, siap untuk belajar agama Islam hari ini? Siap? Oke, kalau saya tanya, coba saya sampaikan dulu penyemangat hari ini. Mana siswa yang cerdas? Ini siswa yang cerdas. Mana siswa yang pintar? Ini siswa yang pintar. Mana? Ini. Yang mana? Yang ini. Benar, ini siswa yang pintar. Iya ya, ini siswa yang pintar. Buktinya mana? Kami siap belajar. Tangannya diangkat dong. Buktinya mana? Kami siap belajar. Kalau nggak belajar? Rugi habis. Kalau males-malesan kalau belajar? Rugi habis. Kalau tiduran saat belajar? Rugi habis. Oh, mantap semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, untuk menambah kecintaan kita kepada negara kita Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib. Lagu akan dipimpin oleh Amel. Kepada Amel dipersilakan. Bersama-sama semuanya berdiri. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak semuanya, hari ini pembelajaran kita materinya adalah menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Gitu. Jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Jadi pembahasan kita nanti adalah seputar tentang yang pertama, pengertian zina dan macam-macamnya. Kemudian dua hukuman tentang zina. Jadi kemudian yang ketiga tentang pembahasannya adalah tentang dampak negatif dari perbuatan zina. Kemudian yang keempat, larangan pergaulan bebas. Dan yang kelima adalah pembiasaan sikap agar kita terjauh dari perbuatan ini. Baik anak-anak semuanya, ini tadabur ayat yang akan kita pelajari untuk materi hari ini. Kita kembali kepada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita tentang materi ini ada beberapa hal. Yang pertama, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi setelah ini kalian diharapkan bisa sampai kepada sini ya. Kita tahu bisa menjaga kehormatan diri kita. Yang kedua, menghindari diri kita dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan surat Al-Isra dan surat An-Nur. Menganalisis Al-Isra, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, membaca ayat ini dengan baik dan benar, mendemonstrasikan hafalan Al-Isra dan An-Nur, kemudian menyajikan keterkaitan larangan berzina ini dengan berbagai kekejian atau fahisya yang ditimbulkan dalam bentuk presentasi nanti ya, dan PowerPoint gitu ya. Ini tujuan pembelajaran kita untuk materi menjaga kehormatan diri dan menjauhi pergaulan bebas serta perbuatan zina. Jelas kira-kira apa yang akan kita pelajari? Jelas ya, supaya kita baik anak-anak semuanya. Jadi sebelum materi ini, kemarin kita semester 1 sudah mempelajari tentang apa? Peran tokoh ulama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi buah dari ajaran Islam itu kalian perlu ketahui, diantaranya adalah kita dikenalkan tentang syariat agar kita menjauhi perbuatan zina yang akan kita pelajari hari ini. Jadi buahnya seperti itu, bagian dari syariat Islam yang akan bermanfaat. Kira-kira bermanfaat nggak ini? Sangat bermanfaat nggak buat manusia? Sangat. Kira-kira kalian yakin kalau ini bermanfaat buat hidup kita? Kan zina sesuatu yang enak. Enak atau tidak? Enak atau menjijikan? Menjijikan. Dalam bahasa agama menjijikan. Dan kita aja efeknya juga kita semuanya tahu bahwa perbuatan ini sangat negatif. Tahu aborsi kalian semuanya? Tahu aborsi? Kira-kira penyebabnya apa? Mayoritasnya sebagian besar itu disebabkan karena perbuatan zina. Perdagangan manusia, perdagangan perempuan misalnya, perzinahan atau enggak? Biasanya disebabkan karena
perzinaan. Kemudian apa lagi? Dan di tengah-tengah perzinaan pasti di situ nanti ada minuman keras, ada narkoba dan lain-lain. Belum lagi nanti dampak sosial dan dampak psikologis bagi manusia. Ini luar biasa manfaatnya, dan memang kita benar-benar harus menjauhi perbuatan ini. Nanti akan kita pelajari di bab ini. Siap? Kita kira belajar bersama-sama? Ya. Siap. Oke. Oke, mari kita buka bukunya kembali di bab 1 di semester 2. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk kepada materi lebih dalam lagi, terlebih dahulu mari kita kerjakan. Coba, ini ada pretest buat kalian semuanya tentang perbuatan menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Jadi silakan join in myquizzes.com di sini. Kemudian masukkan kode yang diminta, yaitu 244597. Sudah? Oke, kita mulai ya. Kita mulai bersama-sama, silakan kerjakan. Ini sebagai bentuk pretest buat kalian semuanya, sejauh mana kalian mengenal materi ini. Kita mulai. Oke. Soal selanjutnya. Oh. Sudah? Masih ada soal? Soal terakhir ya. Ayo, di bawah ini ada 4 syarat yang harus ada sebelum hukuman dera atau rajam dilakukan pada pelaku zina. Kecuali ada yang bisa menjawab benar semuanya. Dika Surya sama Armilda Akila. Mana? Oke, betul semuanya. Reva salah satu. Oke. Nah, silakan sebelum kita mulai bersama-sama, kita awali dulu dengan bertadabbur Al-Quran. Silakan dibuka bukunya di halaman 146. Nah, kita baca bersama-sama untuk mentadaburi Al-Quran surat Al-Isra dan surat An-Nur. Bagi yang tidak membawa bisa melihat di depan ya. Kita baca a'udzu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jadi untuk lebih tepatnya, ketika sampai kepada wasa'a berarti mad wajib muttasil, membacanya 5 harokat. Kemudian az-zina, dikata-kata az-zina ini juga mad jaiz munfasil, membacanya 5 harokat. Jadi kita baca dengan panjangnya sesuai ya.
Kemudian di kalimat yang kalian lihat itu dilingkarin, berarti cara membacanya harus berhati-hati. Baik, dibaca terjemahannya. Ayo, oleh Ananda Amel. Wala. Dan terjemahannya wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu mendekati. Oke, innahu kana fahishatan. Wasa asabila. Dan baik ya, maknanya yang kita baca ayat ini melarang kita untuk mendekati zina ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wasa asabila. Dan janganlah kita mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang kecil dan seburuk-buruknya jalan yang paling buruk. Baik anak-anakku semuanya, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang tadi pergaulan bebas, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi, kita semuanya tahu bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat terlarang bagi umat Islam, bahkan termasuk bagian dari perlakuan dosa apa? Termasuk dosa besar bagi pelakunya. Sehingga Islam jadi benar-benar menekankan agar kita menjauhi perbuatan ini. Jadi oleh karena itu, supaya lebih mendalam pembahasan kita tentang bab ini, nanti akan saya bentuk dalam kelompok, gitu ya. Jadi ada 5 kelompok buat kalian semuanya. Silahkan diskusikan kelima tema ini, kemudian nanti kita akan presentasikan, gitu. Kelompoknya sesuai yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kelompok 1 tentang pengertian zina dan macam-macamnya. Yang kelompok 2 tentang hukum. Kelompok 3 dampak negatifnya. Kelompok 4 tentang larangan pergaulan bebas. Dan kelompok 5 tentang pembiasaan sikap. Oke, anak-anak semuanya, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Dan kemudian diskusikan serta buat materi tentang diskusinya. Dimulai dari sekarang. Oke, sini kelompok 3 ya. Iya. Tentang dampak negatifnya. Silakan didiskusikan apa sih dampaknya pelaku zina itu bagi pelakunya. Nah, siapa yang bertugas menulis? Kamu? Oke. Jika ada hal yang susah bisa ditanyakan ya. Baik, sini kelompok 1 ya. Ini tentang pengertian zina dan macam-macamnya. Sudah sampai mana pembahasannya? Udah sampai apa sih Pak? Macam-macam zina Pak. Semacam zina. Sudah sampai hal-hal yang detail? Kegiatan mungkin dalam keseharian. Contoh-contoh perilakunya sudah sampai di situ ya. Baik anak-anak semuanya, waktu untuk berdiskusi telah usai, maka saatnya sekarang adalah tentang mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Di presentasi masing-masing kelompok nanti saya minta untuk maju ke depan mempresentasikan hasil yang didiskusikan. Kemudian jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, maka dibuka sesi pertanyaan untuk setiap kelompok masing-masing. Siap ya semuanya? Siap Pak. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian zina dan macam-macam zina. Di sini ada anggota kelompok 1. Yang pertama ada Dita Syara KTB. Saya sendiri Orlando Putra Ramadan. Saya Nesha Gaudi.
Yang keempat ada Muhammad Angga, yang kelima ada Siti Anissa, dan saya sendiri Syah Bandanuzi. Nah, di sini saya bakal menjelaskan apa itu zina. Jadi perbuatan zina adalah sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan pasangan halal. Dalam Islam melarang umatnya untuk mendekati zina karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Dari tadi penjelasan kami macam-macam zina dan pengertiannya, apakah ada yang mau ditanyain? Saya mau nanya, dari macam-macam zina yang ada tuh, zina yang hukumannya paling berat tuh zina kan? Izin menjawab, Dika. Zina yang paling berat adalah zina dengan mahram, atau bisa dibilang bahwa kita memiliki hubungan zina dengan yang masih memiliki sedarah dengan kita sendiri kita. Contohnya dengan saudara kita sendiri atau orang tua kita. Oke, makasih Rizi. Ya, sama-sama Dika. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hukuman bagi pelaku zina. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Ada saya Amelia Zanua. Saya Milda Akhirazar. saya sendiri Dika Surya Raka, kemudian ada Maulizi dan Ahmad, Raihan Abu Bahtiar, Dan saya Rafa Hendriani Wijaya. Hukum melakukan zina. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Hukuman bagi pelaku zina. Yang pertama ada zina muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Dan zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, boleh. Apa sih hukum dari seseorang yang belum menikah tetapi sudah berbuat zina? Makasih. Ya. Oke, jadi di sini kalau untuk itu hukuman yang paling berat itu ada hukuman 100 kali dicambuk dan Hijab. dirajam itu dilempari batu sampai meninggal. Nah itu tuh ada waktu itu kisah-kisah yang saya lihat, ada seorang perempuan yang dituduh dia berzina, lalu dia dibuat lubang pasir, dia dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan ditimbun dengan pasir, lalu pasirnya itu segini, seleher itu, lalu dia dilempari batu oleh orang-orang. Terima kasih Dika atas pertanyaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik anak-anak semuanya, tadi sudah kita lewati kelompok 2. Selanjutnya kita masuk kepada kelompok 3, yaitu tentang dampak negatif dari perbuatan zina. Jadi di bab ini nanti kalian akan disampaikan tentang hal-hal buruk yang akan diterima oleh orang yang melakukan zina. Kepada kelompok 3 kami persilahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dampak negatif perbuatan zina. Nah, saya akan mengenalkan anggota kelompok pertama. Saya sendiri Syah Rahmawati. Ada Anastasia Salil Jana, Dan saya Andika Wirapratama. ada Azari Gofaro, dan ada Muhammad Dendi, Dan saya Muhammad Rafi. dan saya Nazal Wiyazi. Apa sih dampak dari perbuatan zina? Dampak yang ditanggung di dunia. Yang pertama itu adalah menghilangkan kewibawaan. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat, dan harga dirinya di tengah masyarakat. Bahkan bisa juga dia akan pendidikan dan menjadi sampah bagi masyarakat. Yang kedua ada menyebabkan kekafiran.
Perilaku zina dapat membawa pelakunya menjadi miskin karena ia akan selalu mengejar kepuasan nafsunya dan tidak keberatan untuk mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi hasratnya. Oke, yang ketiga adalah memperpendek umur. Perilaku zina juga akan menyebabkan umur seseorang berkurang karena perbuatan tersebut bisa menyebabkan dirinya terserang berbagai penyakit seperti HIV, AIDS, kanker, penyakit kelamin dan sebagainya yang bisa mengantarkan kepada resiko kematian. Sekian dari kami. Apa ada pertanyaan? Dampak apa yang akan ditanggung oleh pelaku zina di dalam akhirat atau neraka? Izin menjawab, dampak yang ditanggung di akhirat adalah mendapatkan murka Allah, yang kedua mendapatkan hisab yang buruk, dan yang ketiga mendapatkan siksa yang pedih. Tuh ada 3. Jelas semuanya? Ya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya kita sudah sampai kepada kelompok yang keempat, yaitu tentang larangan pergaulan bebas. Nanti fokus kepada dengan surat An-Nur ayat 2. Kali ini akan disampaikan oleh kelompok 4. Kepada kelompok 4 kami persilakan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu larangan pergaulan bebas. Sebelum itu kita akan memperkenalkan kelompoknya, yaitu ada Dimas Syaputra Wijaya yang sedang sakit. Setelah itu ada saya sendiri Kevin Ibrahim. Selanjutnya ada Muhammad Fadil yang tidak hadir. Saya Natasha Putri. Saya Ren Karim Johar. Saya Reki Purwati. Oke, saya akan menjelaskan definisi pergaulan bebas. Dari segi bahasa, pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali. Tidak terhalang, terganggu, dan terbatasi sehingga boleh bergerak, berbuat, dan sebagainya secara leluasa. Dapat diartikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan normal yang berlaku di masyarakat. Di sini ada contoh pergaulan bebas. Ada 4 contoh. Yang pertama ada merokok, yang kedua mengkonsumsi minuman beralkohol, yang ketiga mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan yang keempat perbuatan zina atau seks bebas. Dampak pergaulan bebas yaitu ada lemahnya kontrol diri, yang selanjutnya itu hilangnya nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya gaya hidup tak terkontrol atau penggunaan narkoba, konsumsi minuman keras, dan berzina dan lain-lain sebagainya. Dan terakhir yaitu potensi melakukannya tindakan kriminal. Zina adalah salah satu perbuatan dari hasil pergaulan bebas. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu amat keji dan jalan sangat sesat. Demikian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Silakan. Pertanyaannya adalah bentuk-bentuk pergaulan bebas yang sering terjadi di sekitar kita. Oke, saya jawab ya. Dari pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita adalah perbuatan zina atau seks bebas, mengonsumsi minuman beralkohol, dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, kita sudah sampai kepada kelompok yang terakhir saat ini, berarti tentang pembiasaan sikap kita ya, agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina dan pergaulan bebas. Kali ini akan disampaikan oleh kelompok 5. Kepada kelompok 5 kami persilakan untuk maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membahas materi pembiasaan sikap. Sebelum memulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri.
Yang pertama ada Dinda Widya Sukma, yang kedua ada Alisha Putri Alaida, yang ketiga ada Arif Fadila, yang keempat ada Arya Putra, yang kelima ada Ica Ramadandi, dan yang kelima saya sendiri Jihan Patikawa. Kebiasaan sikap. Begitu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, aku kira kita menjadi perhatian bagi generasi muda dan pelajar khususnya, bahwa mereka seharusnya berjuang untuk menyiapkan masa depannya, dan hal tersebut akan dipertaruhkan apabila ia terjerumus pada pergaulan bebas dan zina. Maka dari itu, untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, ada beberapa sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Menurut kalian gimana sih caranya menghindari pergaulan bebas di tengah-tengah teman-teman kita tuh juga kayak gitu? Toxic. Iya, toxic. Ini sudah. Jadi untuk menghindari pergaulan yang toxic, kita harus punya tekad dalam hati untuk menghindari tempat-tempat maksiat maupun keinginan sendiri ataupun diundang orang lain. Dan juga kita harus memiliki keberanian dan ketegasan untuk meninggalkan suatu tempat itu. Makasih jawabannya. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, rangkaian kegiatan pembelajaran sudah kita lalui melalui diskusi maupun presentasi tadi. Sekarang saatnya kita tes sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ini. Untuk itu kalian semuanya tolong silakan bergabung di Join My Quizzes dengan nomor kode 228137. Silakan kalian bergabung. Nanti akan kita kerjakan mana siswa-siswa yang nilainya sudah sampai kepada KKM. Gitu. Silakan bergabung. Kita mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ya, salah nih Inasa. Silakan. Ayo kita lihat, ini sudah hampir ada yang sudah mau menyelesaikannya dengan nilai yang terbaik. Cukup?
Ada yang mengulang nggak ini? Cukup ya? Oke. Baik, kita lihat juaranya adalah Reva, juara dua Dika dan juara 3 Rakrian. Oke, kita tepuk tangan untuk mereka. Wow. Semuanya benar ini berarti? Wow, sudah benar semuanya. Ya, mayoritas sudah bisa menjawab pertanyaan dengan benar ya. Terima kasih semuanya. Baik anak-anak semuanya, setiap bagian dari diskusi sudah kita lewati. Mudah-mudahan sudah menjadi pemahaman yang baik buat kita semuanya tentang menjauhi perbuatan zina dan pergaulan bebas. Baik anak-anak semuanya, hari ini pembelajaran kita hari ini cukup antusias, kalian semuanya bisa mengikutinya dengan baik dan mendengarkan setiap penjelasan baik dari saya maupun dari kelompok masing-masing. Cukup menyenangkan ya? Cukup menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan, dan mudah-mudahan tidak hanya menyenangkan tapi juga memberikan pemahaman buat kalian semuanya ya. Dan terwujud sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik anak-anak semuanya, sebelum saya tutup, ada dari kalian yang mau memberikan komentar tentang kita berefleksi tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oke. Jadi pembelajaran hari ini sangat aktif dan interaktif yang menyebabkan saya dan para teman-teman saya dapat aktif untuk mengikuti pelajaran ini dan antusias. Untuk dari Pak Haid sendiri, Pak Haid dapat menyampaikan materi kali ini dengan baik sehingga saya sebagai murid dapat memahaminya dengan cukup mudah. Pembelajaran kita kali ini menerangkan bahwasannya zina dan pergaulan bebas merupakan hal yang keji. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim yang soleh dan mentaati peraturan agama tidak baik, janganlah kita untuk mendekati perlakuan tersebut. Karena perlakuan tersebut dapat membawakan kita ke hal yang buruk dan terdapat hukuman-hukuman juga. Sekian dari saya. Terima kasih, kita kasih aplaus buat teman kita, Dika. Baik, teman-teman anak-anak semuanya, pertemuan kita kali ini bisa berakhir di sini. Tapi sebelum nanti kita akan berlanjut ke materi berikutnya. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kalian semuanya, nanti akan ada tugas yang saya share kepada kalian semuanya. Untuk itu setelah ini nanti mohon dilihat di GCR masing-masing ya. Dilihat masing-masing tugasnya seperti apa. Saya akan tugaskan materi yang berkaitan dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Siap ya? Dikerjakan di rumah masing-masing. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita